Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP Pertanian part 21 ya. Bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, silahkan ditonton. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 71. Organisme pengganggu tanaman atau OPT meliputi A. Hama, B. Penyakit, C. Gulma, atau D. Ketiga jawaban di atas benar. Baiklah, kita bahas ya teman-teman. Organisme pengganggu tanaman atau OPT itu ada 3 ya, yakni hama, penyakit, dan gulma. Nah, hama itu apa sih? Oke, kita bahas satu-satu. Hama adalah semua hewan yang karena aktivitas hidupnya merusak tanaman atau hasilnya sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomi. Nah, ini adalah pengertian dari hama. Untuk B, penyakit, itu adalah semua organisme hidup yang mendapatkan makanan dari tanaman sehingga tanaman sakit dan menimbulkan kerugian secara ekonomi. Untuk C, gulma, itu adalah semua bentuk tanaman yang pertumbuhannya tidak dikehendaki seperti rumput, semak, dan lain-lain yang dapat mengganggu tanaman pertanian utama. Jadi hama itu hewan ya teman-teman. Kalau penyakit itu semua organisme hidup, sedangkan kalau gulma itu adalah semua bentuk tanaman yang semuanya itu merugikan bagi tanaman dan menyebabkan kerugian ekonomi. Oke, jadi nomor 71 jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Ketiga jawaban di atas benar. Oke, diingat-ingat dan dipahami. Lanjut soal nomor 72. Berikut ini adalah patogen penyebab penyakit tanaman kecuali A. Mitokondria, B. Nematoda, C. Virus atau viroid, atau D. Jamur atau cendawan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Patogen yang dapat menyebabkan penyakit tanaman antara lain adalah golongan jamur atau cendawan, bakteri, molikut atau bakteri tanpa dinding sel, nematoda, protozoa, virus dan viroid atau partikel yang menyerupai virus, serta tumbuhan berbiji tingkat tinggi yang bersifat sebagai parasit. Oke, jadi untuk B, nematoda ini benar ya teman-teman. Untuk C, virus dan viroid ini juga benar. D, jamur atau cendawan ini juga termasuk. Jadi yang bukan itu adalah yang A ya teman-teman, mitokondria. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 73. Semua bentuk tanaman yang pertumbuhannya tidak dikehendaki dan dapat mengganggu tanaman pertanian utama disebut A. Gulma, B. Pertanian, C. Parasitoid, atau D. Serangga pengganggu. Baiklah, ini sudah kita bahas di pertanyaan sebelumnya ya teman-teman. Semua bentuk tanaman. Kalau tanaman itu berarti gulma. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Gulma ya. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 74. Berikut ini adalah mamalia yang sering menjadi hama tanaman kecuali A. Kera, B. Kucing, C. Kelinci, atau D. Gajah. Baiklah, jawabannya yang mana teman-teman? Yang bukan menjadi hama tanaman adalah yang B. Kucing ya teman-teman. Karena kucing itu adalah hewan pemakan daging, jadi tidak mengganggu tanaman. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 75. Hama pada pertanaman padi yang dapat menyebabkan puso adalah A. Nilapparvata lugens, B. Thrips sp, C. Heteropsila jubana, atau D. Sitopilus oryzae.
Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, Nila parvata lugens. Itu adalah hama yang menyebabkan padi mengalami busuk. Oke, lanjut soal nomor 76. Kehilangan hasil sebesar 40-90% pada tanaman kedelai di Indonesia akibat penyakit karat menunjukkan bahwa A. Penyakit tumbuhan dapat menurunkan mutu hasil. B. Penyakit tumbuhan dapat membahayakan manusia. C. Penyakit tumbuhan dapat mengurangi kuantitas hasil. Atau D. Penyakit tumbuhan dapat terjadi selama masa pasca panen. Oke, untuk A, penyakit tumbuhan dapat menurunkan mutu hasil ini bukan ya teman-teman. Untuk B, penyakit tumbuhan dapat membahayakan manusia ini juga bukan. Untuk D, penyakit tumbuhan dapat terjadi selama pasca panen, ini benar tapi bukan itu jawabannya ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, penyakit tumbuhan dapat mengurangi kuantitas hasil. Karena pada pertanyaannya itu membahas tentang kehilangan hasil atau produksi, jadi kuantitasnya ya. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 77. Penyakit tumbuhan yang dapat menimbulkan gangguan pada manusia dan hewan yang memakannya ditunjukkan pada kasus A. Penyakit hawar daun kentang di Irlandia. B. Penyakit ergot di Eropa. C. Penyakit gara daun kopi di Indonesia. Atau D. Penyakit hawar daun Amerika Selatan pada karet. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman, penyakit ergot di Eropa. Oke, lanjut soal nomor 78. Penyebab penyakit busuk buah cabai di tempat penyimpanan adalah A. Phytophthora infestans. B. Claviceps purpurea. C. Clostridium capsicum. Atau D. Penicillium sp. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, Clostridium capsicum. Itu adalah penyebab penyakit busuk buah cabai di tempat penyimpanan. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 79. Konsep pengendalian hama terpadu adalah konsep pengendalian yang didasarkan pada A. Pengendalian ekosistem. B. Pengendalian bahan kimia sintetik. C. Pengelolaan musuh alami hama. Atau D. Pengelolaan petani. Oke, kita bahas ya teman-teman. Konsep pengendalian hama terpadu atau PHT yaitu pengendalian OPT melalui cara-cara ramah lingkungan sehingga rantai makanan dalam ekosistem tetap berjalan secara seimbang. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 79 adalah yang A ya teman-teman, pengelolaan ekosistem. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 80. Penggunaan insektisida yang tidak bijaksana dapat menyebabkan banyak hal, di antaranya A. Timbulnya peledakan hama. B. Musnahnya organisme non-target. C. Pencemaran lingkungan. Atau D. Ketiga jawaban di atas benar. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk A. Timbulnya peledakan hama, ini benar. Untuk B. Musnahnya organisme non-target, ini juga benar. Dan C. Pencemaran lingkungan, ini juga benar. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 80 adalah yang D ya teman-teman, ketiga jawaban di atas benar. Oke, sampai sini sudah paham ya. Sekian video dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti.
Oke, sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.